Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Indira Rifani Aziza dengan NIM 2302109. Nama saya Grace Christine Aprilia Panggabean dengan NIM 230200111. Saya Aswari Anjani dengan NIM 230200107. Kami dari kelompok 7 Dengan mata kuliah Hukum Ekonomi, Membahas tentang sistem ekonomi kerakyatan. Nah, teman-teman sekalian pada paham nggak sistem ekonomi kerakyatan itu seperti apa? kalau belum, mari simak videonya. Sebelum kita masuk lebih dalam, maka kita harus tahu dulu pengertian dari sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem pengelolaan secara mandiri dan kolaboratif tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Menurut International Labour Organization, ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi tradisional yang dilakukan oleh masyarakat lokal untuk mempertahankan hidupnya. Masyarakat lokal dalam hal ini adalah masyarakat yang ada melaksanakan suatu usaha-usaha ekonomi seperti UMKM dan pedagang kecil. Di sini dapat kita simpulkan, pengertian ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi guna untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan oleh rakyat yang ada di suatu negara atau negara Indonesia dengan golongan menengah ke bawah. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang pengertian. Kemudian, apa sih tujuan dari sistem ekonomi kerakyatan? Yang pertama, untuk meningkatkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Yang kedua, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan. Yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Yang kelima, tentunya untuk mengurangi jumlah orang miskin untuk orang terlantar. Selain dari tujuan, sistem ekonomi kerakyatan juga mempunyai fungsi. Di antaranya, pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Yang kedua, untuk mewujudkan keadilan sosial. Yang ketiga, untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Yang keempat, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi yang lainnya. Apaan tuh? Yang pertama adalah mekanisme pasar berkeadilan menjadi tumpuan dengan cara menjalankan persaingan yang sehat, nilai keadilan serta kualitas hidup menjadi fokus serta perhatian yang utama. Yang ketiga, mampu menciptakan proses pembangunan bersifat berkelanjutan dan berwawasan yang lingkungan. Yang keempat adalah memberikan jaminan kepada seluruh rakyat atau masyarakat untuk bekerja serta berusaha. Yang kelima adalah hak konsumen, serta rakyat diperlakukan secara adil. Juga dikenal memiliki konsep mengenai koperasi. Dengan asas kekeluargaan inilah yang menjadi salah satu ciri munculnya sistem ekonomi kerakyatan. Yang dapat berproduksi di sistem ekonomi kerakyatan adalah petani, nelayan, UMKM, pedagang kecil, dan lain sebagainya. Kita mengetahui tentang yang menguasai dan siapa yang dapat berproduksi, maka kita mengetahui tentang distribusinya. Kemudian aktivitas ekonomi ini diwujudkan dengan memunculkan usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu UMKM di 3 sektor, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Sektor primer meliputi tentang pertanian, perikanan, dan peternakan, sedangkan sektor sekunder meliputi tentang pasca panen, industri makanan, dan usaha kerajinan tangan. Yang terakhir, pada sektor tersier, UMKM dapat menggarap berbagai kegiatan, perdagangan, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sistem ekonomi kerakyatan juga mempunyai sisi keunggulan yang sama seperti tujuan dan fungsinya. Yang pertama, untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Yang kedua, untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Yang ketiga, untuk menciptakan lapangan kerja. Yang keempat, adanya keadilan sosial. Yang kelima, adanya kemandirian ekonomi. Yang keenam, tentunya untuk peningkatan pelestarian budaya lokal, contohnya seperti kerajinan tangan. Namun, di balik sisi keunggulannya, ada sisi kelemahan sistem ekonomi kerakyatan. Apa aja sih? Yang pertama, perkembangannya masih lambat. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Yang ketiga, kurangnya akses dalam permodalan. Yang keempat, adanya persaingan antara sektor swasta. Yang kelima, peran pemerintah. Yang keenam, adanya ketersaingan dalam pengetahuan. Yang selanjutnya kita bahas adalah apa sih perbedaan antara sistem ekonomi kerakyatan dengan sistem ekonomi lainnya. Pada dasarnya,
suatu perbedaan antara sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya dapat kita lihat dengan bagaimana secara sistem itu mengatur faktor produksinya. Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang hanya menguntungkan kelas atas atau kaum konglomerat, sistem ekonomi kerakyatan berfokus dengan cara penekanan untuk meningkatkan kualitas ekonomi sistem kelas menengah serta bawah. Contohnya, nelayan, petani, buruh, serta pengusaha kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah. Membuka lapangan pekerjaan baru, menaikkan upah buruh, serta membuka lahan pertanian baru adalah hal-hal atau tahap-tahap yang harus dilewati sistem ekonomi kerakyatan. Perbedaan yang lainnya dapat kita bedakan dengan antara sistem ekonomi kerakyatan dengan sistem ekonomi Pancasila. Jika pada sistem ekonomi kerakyatan fokus serta tujuan utamanya adalah rakyat, sistem ekonomi Pancasila menganut dan berpedoman pada Pancasila. Yang terakhir akan kita bahas adalah bagaimana sih peran negara dalam menciptakan sistem ekonomi kerakyatan. Yang pertama adalah negara harus menumbuhkan serta mengembangkan BUMN. Yang kedua adalah negara harus mengembangkan serta menumbuhkan juga koperasi. Yang ketiga, negara harus memastikan pemanfaatan antara bumi, air, serta kekayaan hayat yang dimiliki oleh negara digunakan secara sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat. Yang keempat adalah negara harus menjamin seluruh masyarakat itu mendapat penghidupan serta pekerjaan yang layak. Dan yang kelima adalah memelihara fakir miskin serta anak-anak terlantar. Tidak hanya 5 peran di atas, tapi ada juga 2 peran penting harus dilakukan negara. Yang pertama, negara harus mengelola anggaran negara untuk kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, negara harus memelihara dan menstabilkan ekonomi. Demikian pembahasan kami tentang sistem ekonomi kerakyatan. Apabila ada kekeliruan serta kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.